Halo, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, nasabah PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Ilham Akbar, dalam acara mengupas tuntas emiten bersama PT AKR Corporindo. PT AKR Corporindo adalah emiten yang bergerak dalam jasa logistik dan distribusi, terutama pada petroleum dan kimia, yang saat ini juga sedang merambah dalam bisnis kawasan industri. Sebelum kita memulai acaranya, mari kita melihat company profile singkat dari PT AKR Corporindo. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR telah puluhan tahun bekerja sama dengan partner-partner yang solid dan dipercaya atas keunggulannya dalam memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar untuk bahan baku produk rayon, tekstil, gelas, deterjen, sabun, serta barang-barang konsumsi sehari-hari. Lebih dari sekedar kemampuan mendistribusikan, AKR juga dipercaya akan pengetahuannya atas pangsa pasar di Indonesia. Together, we are the market leader in chemical products in Indonesia. AKR takes care beyond storage and delivery service for our company, but also the marketing and other services. They can provide solutions for our logistic challenge in Indonesia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur logistik yang dimiliki, pada tahun 2005, AKR mulai mendistribusikan BBM ke pelanggan industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, pelayaran, dan manufaktur. Produk BBM yang didistribusikan berkembang dari solar, bensin, hingga kini memasuki pasar baru untuk bahan bakar penerbangan. Produk-produk yang didistribusikan AKR selalu dimonitor pergerakannya sejak keluar dari tangki penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. AKR terus mengeksplorasi teknologi-teknologi yang inovatif agar dapat mendukung operasi bisnis menjadi efektif dan efisien. Keselamatan dimulai dari diri saya. Kami berkomitmen bekerja dengan aman dan selamat. Keluarga menanti di rumah. Safety is our way of life. Tidak hanya melayani industri, sejak tahun 2010, AKR diizinkan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Kolaborasi antara pemerintah dan AKR ini berlanjut pada dukungan dalam pendistribusian biodiesel dan BBM satu harga di daerah terpencil. Besarnya market untuk industri retail di Indonesia menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. One of the key reasons that BP have secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. AKR bersama Pelindo 3 berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu.
JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Ya, berikut tadi adalah company profile dari PT AKR Corporindo. Nah, di sini sudah hadir bersama kita, yaitu speaker dari PT AKR Corporindo, ada Bapak Haryanto Adikusumo, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT AKR Corporindo. Yang kedua ada Bapak Suresh Frembu, beliau adalah salah satu Direktur dari PT AKR Corporindo. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa memulai webinarnya dan memberi kesempatan untuk Bapak Haryanto dan Bapak Suresh untuk mempresentasikan materi presentasi hari ini. Selamat sore, Pak Haryanto dan Pak Suresh. Selamat sore. Selamat sore. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih telah mengikuti webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat tahun baru. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses di tahun 2021 ini. Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Samuel Sekuritas yang telah membuat webinar untuk kami ini. Hari ini presentasi kami akan dibagi menjadi 6 topik. Yang pertama adalah performa daripada bisnis AKR di tahun 2020. Apakah tantangan yang telah dilalui dan pencapaian yang telah dicapai, dan apa saja peristiwa penting di tahun 2020 lalu. Yang kedua adalah bagaimana tren dan target untuk tahun 2021. Yang ketiga adalah kekuatan utama pada bisnis model AKR yang meskipun di tahun yang penuh tantangan, kita tetap menghasilkan pertumbuhan yang konsisten. Yang keempat adalah strategi dan faktor pertumbuhan daripada AKRA. Yang kelima adalah JIPE, yaitu Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, Jawa Timur. Dan yang keenam adalah apa daya tarik AKR sebagai tujuan investasi. Pada tahun 2020, AKR berhasil mencapai pertumbuhan yang sesuai target yang diberikan sebelum situasi COVID-19. AKR berhasil tumbuh double digit di tengah perekonomian Indonesia yang menantang ini. Angka 2020 masih sedang dalam audit, sehingga kami belum bisa memberikan arahan mengenai laba daripada perseroan. Tetapi saya percaya melihat pencapaian 9 bulan di tahun 2020 sampai dengan September, kami percaya kami bisa mencapai business plan kita. Volume BBM mencatat pertumbuhan mencapai 2,3 juta kiloliter. Ini dapat kita achieve, kita capai karena ada diversifikasi daripada pelanggan-pelanggan kita. Margin, profit margin tetap terjaga meskipun harga minyak turun drastis pada awal tahun 2020. Perseroan juga aktif memantau piutang para pelanggan, mendorong cash before delivery, memilih pelanggan-pelanggan yang bonafide dan mampu untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Kami juga melihat beberapa investor yang datang untuk melihat JIPE. Misalnya di awal tahun 2021 ini pun kita sudah mendapatkan 2 visit, 2 investor visit JIPE pada tanggal 4 Januari yang lalu dari Taiwan dan pada 6 Januari yang lalu dari
RRT. Selama tahun 2020, kami tetap memastikan keberlanjutan bisnis perseroan dengan menetapkan protokol kesehatan. AKR tetap beroperasi dan merupakan salah satu industri yang tetap beroperasi di tengah PSBB. Di sisi lain, dengan adanya pembatasan kapasitas pekerja, perusahaan dapat menekan biaya operasi dan dapat beroperasi secara efisien karena memiliki IT yang cukup baik. Earning per share AKR dalam 9 bulan pertama sampai dengan September 2020 tumbuh 18%. Singkatnya, kami berhasil melalui tahun 2020 dengan baik. Meskipun dihadapkan pada kondisi COVID, PSBB, kontraksi GDP Indonesia, volatilitas harga komoditas maupun nilai tukar uang, kami tetap dapat menerapkan kontinuitas operation bisnis dengan baik. Sistem IT kami juga sangat menopang di tengah PSBB ini, sehingga kami tetap dapat mengontrol operation kami dari pusat. Di tengah pandemik dan travel restriction, infrastruktur logistik kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan sistem IT yang memampukan kontrol meningkatkan market share maupun memenangkan persaingan. Perseroan tetap menjalankan penentuan harga dengan biaya berbasis formula di tengah volatilitas harga komoditas, sehingga perseroan tetap dapat menjaga profitabilitas di tengah harga fluktuasi tersebut. Pertumbuhan volume perdagangan kami dicapai dengan mengikuti prudent manajemen yang baik, working capital yang baik, sehingga cash flow dan profitability tetap sehat. Kami juga meningkatkan penggunaan media internet, mendorong untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ini juga digunakan untuk menjangkau berbagai investor maupun pelanggan-pelanggan kami. Kami mencatat beberapa peristiwa penting yang dilalui AKRA tahun 2020. Misalnya, kita mempunyai pertumbuhan earning per share yang baik. AKR mampu menjalankan semua persyaratan OJK. AKR di tengah pandemik berhasil meraih ISO 9000-2015 untuk sistem manajemen perdagangan dan distribusi BBM. AKR juga berhasil menjalin joint venture dengan Petronas untuk mendistribusikan bahan-bahan kimia di Indonesia. Perusahaan joint venture yang telah dibentuk dengan Petronas bernama PT Anugrah Kimia Indonesia. Pengajuan KIK, Kawasan Ekonomi Khusus untuk JIPE, telah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur. Saat ini sedang menunggu persetujuan dari Dewan Nasional Pusat untuk mendapatkan KIK. Pengembangan bisnis joint venture dengan BP terus menunjukkan perkembangan. Di antaranya, 3 outlet pompa bensin BP AKR yang baru di Ciater, di Lipo Cikarang maupun Meruya sudah beroperasi. Dan kami sudah mendapatkan juga beberapa calon dealer untuk pengembangan dealer own, dealer operation di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk depo aftur, kita telah beroperasi di Morowali, di Bandara Morowali. Kami juga telah membuka depo aftur di Cibubur dan sedang menunggu izin untuk beroperasi. Kami percaya perkembangan di Cibubur Heliport akan mendukung penjualan aftur kami. Penambahan 100.000 kiloliter kapasitas tangki di Jakarta Tank Terminal, joint venture AKR dan Vopak dari Belanda, juga telah resmi beroperasi di akhir tahun lalu.
Pada tahun 2021, kami melihat beberapa poin yang diharapkan dapat berdampak positif pada bisnis AKR. Antara lain, pertumbuhan PDB yang positif, harga komoditas dan nilai tukar yang membaik, serta dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kami berharap perekonomian Indonesia maupun perekonomian global dapat bertumbuh lebih baik di tahun 2021 ini. Kami juga percaya dengan vaksin, dengan roll out vaksin di Indonesia akan membuat business confidence lebih baik. Pertumbuhan BBM di tahun ini masih berasal dari pertumbuhan BBM industri maupun retail. Harga produk kimia sudah mulai rebound. Kami juga melihat beberapa produk yang kami distribusikan, harga sudah mulai stabil dan ada kenaikan. Kami percaya status KEK dapat juga mendorong penjualan tanah di JP lebih tinggi lagi. Kami percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun 2020. Berikutnya, saya akan minta Saudara Suresh untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Sekarang saya mau sedikit jelaskan dulu mengenai gimana AKR sebagai perusahaan logistik dan infrastruktur bisa tumbuh dan pertumbuhannya gimana konsisten. Tadi seperti Pak Haryanto bilang, kalau bisnisnya AKR itu ada komoditas seperti BBM atau mungkin kimia. Tapi yang bisnis AKR sekarang udah mulai diversifikasi dan risikonya udah terkendalikan. Dan juga untuk produk-produk yang kita jual itu adalah produk yang butuh sehari-hari. Untuk itu mungkin kita lihat bisnisnya BBM atau kimia tetap pada pertumbuhan waktu COVID juga. Saya mau jelaskan juga mengenai bisnis model AKR di slide-slide berikutnya. Kalau bisnis AKR itu mulai dari tahun 60-an sebagai perdagangan bahan kimia. Dan ini sekarang udah 60 tahun. AKR sudah distribute kimia dasar ke lebih dari 2.500 pelangganan di Indonesia. Dari kimia, kita juga bangun banyak infrastruktur untuk handle curah cair dan juga curah kering. Dan AKR adalah distributor untuk Asahi Mas Chemical yang punya pabrik di Cilegon. Dan AKR dari tahun 87 sudah jadi distributor resmi untuk produk-produk Asahi Mas Chemical. Bisnis kimia adalah berbisnis komisi. Artinya kita nggak ambil risiko untuk harga atau apa. Ini customer yang kita deal dengan prinsipal, harganya bisa agree dengan prinsipal, dan AKR dapat komisi dan juga dapat revenue dari logistik yang kita sediakan. Dari tahun 2005, AKR sudah masuk di BBM sebagai perusahaan swasta pertama yang masuk. Kita sudah dari tahun 2010 sudah masuk ke retail dengan subsidi dengan mereknya AKR. 2018 kita sudah tanda tangan joint venture dengan BP yang juga sekarang untuk aviasi juga. Nanti saya jelaskan gimana AKR bisa do this business tanpa ada banyak risiko. Dari tahun 2013 AKR sudah mulai project dengan Pelindo 3. Ini adalah Java Integrated Industrial and Port Estate. Banyak orang tanya kenapa AKR masuk industrial estate atau apa. Yang bisnis yang ini di JP adalah gimana kita bisa dapat recurring income dan juga bisa funding semua proyek ini dari penjualan lahan. Oke. Seperti Bapak Ibu tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan juga banyak tempatnya gak ada infrastruktur. Tapi AKR selama 60 tahun sudah bangun infrastruktur di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Kita juga ada terminal-terminal di Papua untuk supply barang-barang ke Papua juga. Artinya AKR adalah salah satu perusahaan swasta yang punya infrastruktur untuk distribusikan BBM dan juga kimia di semua tempat. Ini menjadi kunci dan juga adalah barrier of entry untuk orang lain untuk masuk ke
bisnis ini. Kalau bicara mengenai tadi Pak Haryanto juga sedangkan mengenai IT. IT ini juga adalah satu kunci untuk control bisnis dan juga untuk kasih customer service yang dan juga lapor ke pemerintah dan semuanya. AKR sudah develop IT di internally yang langsung bisa track setiap liter yang BBM kita jual di retail dan juga semua truk kapal di mana-mana termasuk inventory semua bisa handle dari central office di Jakarta. Ini jadi kunci untuk AKR bisa grow bisnis untuk semua tempat di Indonesia. Itu juga semuanya online. Kita juga report langsung ke BPA Migas mengenai BBM yang kita sudah jual dan juga dapat subsidi juga. So sekarang kalau lihat business model AKR itu ada dua. Satu adalah kimia dasar, yang mana pelangganan banyak untuk kimia dasar adalah sebagai perusahaan seperti di Reon, kita juga supply ke smelter companies, juga ada food, kimia, tekstil dan semua. Tadi saya bilang AKR distribute dari tahun 60-an, udah 60 tahun kita ada experience untuk distribute bahan kimia. Dan juga kalau bicara mengenai BBM, ya sektor-sektor yang kita pelangganan adalah di pertambangan, kita juga ada di general market, dan juga sekarang udah mulai masuk ke retail. Bisa lihat 7% dari penjualan BBM sekarang udah masuk ke retail. Dan kalau lihat yang AKR punya track record, bisa lihat yang chart di itu. Dari tahun 2012, laba bruto dulu 968 miliar. Tahun 2019 sudah capai 1,6 triliun. Ya, tahun ini juga, tahun 2020 juga tadi Pak Haryanto bilang bisa double digit growth di laba bruto. Nanti setelah audit kita sampaikan angka yang final. Tapi pada 9 bulan bisa lihat laba bruto dan laba operasional sudah naik sekitar 20% lebih ya, banding dengan tahun lalu. Banyak orang tanya dan juga bingung gimana AKR kalau harga minyaknya fluktuatif seperti Bapak Ibu tahu di bulan Maret tahun lalu ya harga minyak udah minus negatif, tapi yang bisnis AKR adalah gimana pricingnya bisa berbasis formula. Apapun adalah harga MOPS atau Mino Plat Singapore itu kita ambil dan mungkin tambah lagi alpha atau markup dan juga cost-costnya logistik dan semua kita charge ke customer. Dengan model ini kita pass through semua variance di BBM dan juga untuk kurs. Untuk ini ya kita lihat adalah margin AKR itu konsisten. Itu harga minyak bisa naik turun, itu pendapatan bisa naik atau turun. Tapi yang penting adalah gimana kita bisa consistently maintain the margin per liter untuk BBM. Kalau bicara mengenai gimana tahu Pak Sugiarto Adikusumo adalah Presiden Komisaris, beliau yang set up the company sebagai Presiden Komisaris. Komisaris independen juga adalah Pak Fauzi Iksan dan Pak Nyoman Masra sebagai komisaris. Ini adalah beberapa key director yang handle. Artinya saya mau jelaskan ini business manajemennya di AKR sudah lama dengan AKR, sudah lihat banyak siklus dan juga bisa handle dengan baik lah. Dan kita bangga untuk semua praktik-praktik GCG kita dapat banyak award. Itu juga adalah satu kunci untuk not only for running the business dan juga untuk minority interest. Kalau ke depan gimana? Satu, kalau untuk BBM dan kimia kita sudah memiliki kapasitas penyimpanan yang besar yang bisa supply ke semua tempat di Indonesia. Itu juga bisa dapat economy of scale. Dan sekarang kita sudah juga partner dengan beberapa perusahaan-perusahaan luar negeri seperti BP, Enok, Trafigura, Saimas. Ini juga menjadi kunci. Kenapa partner-partner kita semua cari AKR sebagai partner? Maksudnya kita punya infrastruktur dan local knowledge dan juga perusahaan dengan track record yang sangat bagus. Dan juga kita lihat yang pertumbuhan ke depan, kita juga mau masuk di retail, juga aftur, dan distribusian produk-produk pelangganan di semua Indonesia. Nanti saya jelaskan mengenai GP dan business modelnya. Dan all this we try to maintain risk managementnya, gimana kita tidak ada impact dari harga minyak atau mungkin leverage-nya juga di balance sheet lebih rendah. Kalau tiga faktor yang dorong AKR punya bisnis, satu adalah kita mau lihat berapa customer pelangganan baru seperti di smelter,
juga ada biofuel dan manufaktur, dan juga kita selalu lihat gimana bisa jaga efisiensi dan manage di cost. Yang kedua, bisnisnya retail dan aviasi itu dengan BP, dan juga kita juga bikin business model yang selain fuel juga ada masuk ke non fuel, yang seperti semua pompa bensin BP punya Alfamart, dan juga ada Kopi Tuku, Topi Kanangan. Ini adalah business model yang BP lakukan banyak di itu. Di kawasan industri juga kita punya kawasan industri yang luas besar, 1.761 hektar. Sampai sekarang sudah ada beberapa customer yang sudah ambil lebih dari 200 hektar sudah jual atau leasing. Dan ke depan sekarang kita lihat dengan Omnibus Law dan semua permintaan untuk lahan juga bisa naik. Kalau lihat yang bisnisnya AKR itu segmen bisnis yang kontribusinya gimana? Kalau yang dari pendapatan dari distribusi masih 73%, itu dari distribusi BBM dan 19% dari kimia dasar. Tapi yang pendapatan dari bisnis baru seperti di retail atau aftur, kita lihat di 3 tahun sampai 5 tahun bisa consistently contribute juga. JP kalau itu kontribusi 2% ke pendapatan, tapi sekarang untuk laba kotor sudah lebih dari 12%. So basically ini adalah chart yang bicara mengenai laba bruto perusahaan. Kalau yang 79% dari laba itu dari perdagangan dan distribusi, 11% dari kawasan industri, dan lainnya 10% dari logistik dan pabrikan. Kalau bicara mengenai JV dengan BP, sekarang sudah buka 16 outlet BP di Surabaya dan juga di Jabodetabek, di Cikarang, Karawang, dan semua juga ada. Tahun ini kita ada rencana untuk buka lebih dari 30 pergerakan untuk retail, dan juga sekarang kalau di aftur tadi Pak Arianto bicara mengenai Cibubur, helipad juga kita udah siap, cuma tunggu untuk beberapa regulation. Tapi di Morowali kita sudah ada terminal untuk aftur yang supply aftur untuk semua chartered aircraft dan juga untuk semua aircraft yang ke sana. Kita lihat ada banyak opportunity di aftur juga. Sekarang di COVID banyak itu, tapi kalau lihat di Morowali tumbuhannya bagus. Ya, kalau ini adalah berapa pompa bensin yang bisa lihat di Jabodetabek dan juga Surabaya. Dan sekarang kita masuk ke phase baru yang mana kita mau buka lebih dari 35 outlet tahun ini. Juga kita mau kerjasama dengan dealer yang mana dealer bisa persediakan tanah, dan juga kalau dia mampu untuk operate, ya itu menjadi dealer owned, dealer operated model. Dengan ini kita mau cepat grow the business di retail juga. Sekarang brandnya BP sudah kenal di Jakarta dan di Greater Jakarta, dan produk-produk yang kita deliver itu sangat kualitasnya sangat bagus. Kalau bicara mengenai berapa question, kalau bicara mengenai battery technology atau mungkin electric vehicle, BP sebagai perusahaan juga udah pengalaman di retail, dan dengan berapa akuisisi dia dapat itu untuk charging battery atau charge master, dia bisa cuman dalam waktu 34 menit bisa charge mobil. Mungkin dalam 1 tahun 2 tahun mungkin di BP AKR pompa bensin juga bisa dapat electric charging vehicle. Dengan ini kita ada partner yang kuat yang juga sudah punya teknologi untuk new era, new energy. Sekarang untuk kimia, AKR sudah tanda tangan joint venture dengan Petronas Chemical. Itu tanggal 1 September 2020 kita tanda tangan. Di joint venture ini kita mau juga expand di bisnisnya kimia. Yang pertama kita mau mulai jualan metanol. Nanti juga ada banyak produk-produk dari Petronas punya pabrik di Rapid. Dengan ini kita bisa lihat itu ada perkembangan juga untuk kimia dari tahun 2021. Kalau bicara mengenai kawasan industri, JIPE atau Java Integrated Industrial and Port Estate menjadi salah satu industrial estate di Indonesia yang punya lengkap semua fasilitas, termasuk pelabuhan, termasuk kawasan industri yang besar. Kita juga sediakan energi dan semua logistik. Dari 1.761 hektar, mungkin lebih dari 70% bisa jual. Kita bikin beberapa cluster untuk accommodate beberapa industri. Itu adalah joint venture antara Pelindo 3 dengan AKR.
Kalau kawasan industri atau BKMS, kita AKR memiliki 60% saham, Pelindo lewat BGT punya 40%. Kalau di pelabuhan terbalik, yang Pelindo 3 itu 60%, AKR 40%. Di gambar bisa lihat itu ada 3. Ini 405 hektar yang pelabuhan, yang reklamasi dari laut. Kita sudah dapat izin untuk 76 tahun untuk operate public port. Kalau bicara mengenai JP perkembangannya, phase 1 sudah hampir selesai, sekarang kita masuk ke tahap 2. Ini MOU tanda tangan di tahun 2013, akuisisi tanah lebih dari 1.300 hektar dari 1.761 hektar, sudah akuisisi, dan sekarang proyek-proyek seperti Freeport Smelter, itu ada banyak pelangganan juga sudah mulai masuk dan bangun di JP. Bapak Presiden juga inaugurate di tahun 2018 dan lihat ini adalah template untuk kawasan industri yang bisa sediakan semua fasilitas. Sekarang kalau lihat yang tadi saya bilang tahap 1 sudah hampir selesai untuk kawasan industri dan juga untuk pelabuhan. Kalau di pelabuhan sekarang kita ada di tahap 2 untuk perpanjang dermaga sampai 250 meter dan juga untuk reklamasi tanah. Kalau kawasan industri, ya kita mungkin di tahap 1 800 hektar, kita mau masuk ke tahap 2 265 hektar. Dan juga fasilitas untuk tahap 1 utilitas sudah hampir selesai. Ini adalah berapa customer yang sudah bangun pabrik di JP. Itu adalah di kimia, ada clean industry, ada konstruksi, dan juga smelter. Bapak bisa lihat itu adalah tanah yang kita serahkan ke Freeport di tahun 2019. Itu adalah berbasis lease rental. Artinya AKR setiap tahun dapat 7,5 juta dolar sebagai rental dengan option untuk Freeport bisa beli tanah di dalam 3-5 tahun. Proyek smelter yang banyak ada berita-berita mengenai ini, tapi kita sekarang dari Desember sudah mulai piling untuk smelter. Dan pemerintah juga sudah kasih instruksi ke Freeport harus sebelum tahun 2023 sudah selesai smelter dan bisa proses semua itu ore-nya di Indonesia. Kita lihat JP Freeport smelter menjadi satu industri yang kunci. Misalnya kalau ada copper bisa dapat bisnis lain juga yang pakai copper dan juga dari kimia, sulfuric acid dan semua. Untuk ini kita sediakan semua fasilitas untuk Freeport. Ini sekarang AKR juga sudah ajukan proposal untuk dapat status KIK. Ini prosesnya sudah hampir ke central government dan Gubernur Jatim beliau juga sudah dukung dan sudah rekomendasikan untuk JP bisa menjadi KIK. Ini juga bisa tarik investor-investor dari dalam negeri dan luar negeri untuk kemudahan bisnis dan izinan semua bisa tercapai. Sekarang proyeknya kita lihat satu untuk konektivitas sudah ada jalan tol, tapi sekarang ada satu lagi jalan tol sudah bangun, Krian Legundi Bundar sampai Manyar. Mungkin ini dalam waktu 1-2 tahun langsung gabung sambung ke JP. Dan juga sekarang pemerintah juga sudah kasih approval untuk jadi feasibility study untuk kereta api juga. Ini semua menjadi satu proyek yang bisa dorong profitabilitas AKR ke depan. Itu saya bisa bilang sekarang adalah waktu untuk monetisasi JP yang sekarang udah jual tanah 1.300 hektar ada untuk jualan dan juga sampai hari ini Pelindo dan AKR sudah invest lebih dari 6 triliun rupiah tanpa ada banyak pinjaman di proyek ini. Dengan penjualan tanah tadi saya bilang 11% dari gross margin AKR dari JP. Kalau dalam waktu 3-5 tahun, perkiraan saya bisa 25-30% dari profit itu bisa menjadi dari JP. So basically, I stop here. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau jelaskan lebih detail mengenai bisnis. Ya, terima kasih Pak Haryanto dan Pak Syures untuk penjelasannya. Kita udah menampung beberapa pertanyaan. Mungkin untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa dimasukkan ke kolom Q&A di bawah, bagian bawah. Mungkin untuk dibahas, pertanyaan pertama dari Bapak Yoshua terkait melihat tren pertumbuhan kinerja keuangan di tahun 2020 lalu, apakah momentum pertumbuhan ini dapat berlanjut di 2021? Dan pilar bisnis apa yang akan menjadi penopang pertumbuhan? Mungkin ini agak nyambung ya ke pertanyaannya Ibu Selvi.
berapa target pertumbuhan volume distribusi petroleum dan kimia di 2021? Silahkan, Pak. Iya. Kalau tahun 2021, ya AKR di budget yang buat AKR tetap lihat ada growth-nya di double digit, mungkin antara 12 sampai 15% ya di seluruh segmennya. Tapi kita harus lihat gimana perkembangan ekonomi di tahun 2021. Kita yakin dengan pemerintah sekarang sudah mulai dorong di Indonesia GDP bisa bertumbuh dan juga bisa masuk banyak ke investor-investor baru. Kita yakin bisa grow tahun ini antara 12 sampai 15%. Kalau bicara mengenai volume BBM tahun lalu tadi Pak Arianto bilang itu bisa capai 2,3 juta kiloliter dari 2,1 juta tahun sebelumnya. Tahun ini juga budget kita mungkin bisa growth-nya antara 8 sampai 10% di volume tahun ini. Berarti mengulang sedikit yang tadi 12 sampai 15% itu EPS ya Pak, kinerja. Betul, EPS kinerja, betul. Profit. EPS ya. Ini ya budget kita Pak, tapi itu serba tergantung. Disclaimer adalah dengan situasi COVID bisa jangan sampai tahun lalu aja ada COVID tetap AKR bisa grow. Kita yakin tahun ini juga bisa. Maksudnya produk-produk yang distribusikan butuh sehari-hari. Mungkin lanjut Pak untuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ruli. Industri apa aja yang menjadi target utama untuk sumber pertumbuhan distribusi petroleum di 2021 ini, Pak? Ya, di chart tadi bisa lihat itu pertambangan itu adalah yang paling besar untuk BBM. Kalau itu adalah batu bara, ada nikel, copper, dan kita supply ke semua perusahaan-perusahaan di mining. Kalau bicara mengenai mining industry, sekarang kita lihat gold price sudah mulai baik, ekonomi di China dan juga India sekarang sudah mulai naik, dan kebutuhan batu bara dan mineral lain juga bisa naik. Dengan itu mungkin solar yang kita jual juga bisa naik. Kalau general market itu termasuk transportasi, termasuk industri dan juga power plant dan semua itu juga langsung bisa ada hubungan dengan economic growth di Indonesia, Pak. So basically, tetap tahun ini targetkan antara 8-10% minimal lah di volume. Nah, selanjutnya untuk dari Bapak Mikail, Pak, untuk tren pemulihan AS volume dan ASP distribusi kimia di fourth quarter 20, kira-kira bagaimana dan juga outlook-nya di 2021 gimana? Mungkin ini kan yang kimia cukup terdampak juga ya dari harga minyak, dan sekarang harga minyak tren lagi cukup bagus. Apakah itu sudah mulai terefleksi di ASP atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, very good question. Maybe dari tahun 2020 September kita bisa lihat trennya harga kimia sudah mulai stabil dan juga sekarang sudah mulai lebih on the upward trend. Mungkin tahun 2019 dan 2020 awalnya harga kimia jatuh lebih dari 19-20%. Tapi sekarang kita lihat dari bulan September harga udah mulai stabil dan naik sekarang. ESP-nya bisa naik juga tahun 2021 kalau Kip tadi bilang petroleum dan semua harga udah mulai naik. Pasti itu chemical bisa grow. Tapi tadi saya bilang kalau sebagai distributor AKR nggak mau ambil risiko di harga kimia atau BBM. Sebagai distributor yang paling penting adalah commission yang kita dapat dan logistik fee yang dapat. Ya, kalau harganya turun drastis ya, amount of margin yang kita dapat di kimia bisa lebih kecil daripada yang waktu harganya lebih tinggi. Tapi kita yakin dengan volume growth dan juga harga-harga kimia udah mulai naik ya. Di tahun 2021 margin yang kita dapat dari atau komisi dapat dari kimia bisa naik lebih seperti tadi saya bilang antara 12-15%. 70% kimia yang kita distribusikan itu kita earn percentage commission, dan di luar commission kita juga dapat untuk storage fee dan transport fee. Otomatis kalau harga chemical naik ya, tahun ini kita melihat harga chemical sudah mulai naik dibandingkan tahun lalu, itu akan memberikan fee yang lebih tinggi karena sepersentage-nya sama tapi dari harga yang lebih tinggi. Jadi kita melihat chemical pun kontribusinya tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Jadi mungkin kalau bisa saya ulang, sekarang di tren kenaikan
harga minyak saat ini cukup berdampak positif juga untuk salah satu bisnis AKR, Pak ya. Karena harga minyak naik, maka harga chemical juga akan naik. Nah, banyak produk chemical berbasis minyak. Ini ada pertanyaan bagus juga dari Bapak Adolf. Tahun lalu itu kan AKR sempat dapat penambahan kuota FAME ya dari pemerintah di pertengahan tahun. Nah, ini outlook-nya untuk tahun ini bagaimana nih, Pak? Kita juga masih optimis kalau kita bisa menjual lebih banyak, maka kita bisa minta kuota yang lebih di pertengahan tahun. Jadi kuota ini diberikan sesuai dengan penjualan yang kita bisa capai. Seperti tahun lalu, karena penjualan kita bagus, maka kuota ditambahkan. Kita juga percaya kalau penjualan kita bagus, maka kuota bisa ditambahkan juga di pertengahan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jason. Apakah rencana AKRA di 3 tahun ke depan dan berapakah capex yang dibutuhkan untuk menjalankan hal tersebut? Ini mungkin agak long term view-nya untuk di 3 tahun ke depan ya. Ya. Tadi saya bisa jelaskan dua hal. Satu yang trading and distribution tetap bisa lihat growth-nya dengan economic growth-nya di Indonesia ya. Kalau GDP bisa naik, pasti AKR juga bisa enjoy the growth. Tapi yang kita lihat dalam waktu 3-5 tahun, CAGR growth kita perkiraan antara 13-15% per annum. Itu dari mana? Satu, tadi saya bilang pertengahan distribusi kontribut 85% dari laba kotor ya, bruto. Tapi mungkin perkiraan kita di mix tahun 2023, kontribusi dari GP bisa 22%, perdagangan dan distribusi bisa 70%, dan lainnya 8%. So tetap ya, kita ada berapa growth engine yang kita sudah invest dalam waktu 5 tahun yang terakhir. Banyak capex yang keluarin AKR lebih dari 10 triliun ya di dalam waktu 3-4 tahun. Itu juga semuanya kontribusi dari internal cash flow dan juga dari divestasi yang kita lakukan dalam 3-4 tahun. Kalau capex, recurring maintenance capex bisa antara 15-20 juta dolar. Kalau untuk capex untuk retail atau GP, itu bisa funding dari satu kerjasama dengan dealer, yang kedua untuk GP dari penjualan tanah, Pak. So basically kita nggak butuh right issue atau share capital raising ya. Dengan net gearing AKR juga rendah di 26%. Kita lihat kita mampu untuk expand dan target ROE AKR bisa menjadi 12-15%. Ini ada 3 growth driver tadi saya mau jelaskan. Ya. Ya. Mungkin ada di lini bisnis unit yang kemarin baru juga di launch di tahun lalu ya untuk yang joint venture AKRA dengan Petronas. Nah ini dari Bu Lutfiana, bagaimana progres GV antara AKRA dan Petronas dalam mendistribusikan bahan kimia? Mungkin apakah sudah dimulai atau belum untuk bisnisnya, distribusi bisnisnya? Dan adakah perkiraan kontribusi pendapatan yang dapat dihasilkan relatif terhadap lini bisnis distribusi kimia saat ini? Tadi saya juga notice kelihatannya ada market share untuk distribusi metanol kan sekitar masih 1% ya. Mungkin apakah itu dapat bisa nge-push untuk market share-nya AKRA dalam bisnis metanol ini, Pak? Perusahaan PD Anugrah Kimia Indonesia sudah bentuk pada 27 November. Semua izin semua sudah siap. Kita mungkin dalam 15 hari ya, perusahaan already sudah ready untuk operation ya. Dari bulan quarter 1 ya kita yakin penjualan metanol dan produknya kimia bisa mulai dari joint venture ini. Kalau bicara mengenai Petronas, dia punya banyak kimia, tapi satu proyek yang di Johor itu adalah Rapids. Itu dia juga ada banyak produk-produk yang butuh industri di Indonesia. Di dalam waktu 3-5 tahun pasti ada banyak produk yang kita mau keluar dari kimia dari Petronas Chemical juga. Di produk itu kita ada 51%, 49% itu milikinya Petronas. Selain dari penjualan kimia, AKR juga dapat margin atau bisnis dari logistik, yang tank storage, mungkin trucking dan semuanya. So, pasti ini juga adalah satu prinsipal yang sangat antusias untuk masuk ke Indonesia. Dia pilih AKR sebagai partner dengan track record kita dan juga logistik yang kita sediakan. Pasti ini juga adalah satu growth ke depan.
selain dari growth-nya dari Asahi Mas Chemical dan juga chemical producer dari Amerika dan Belgium juga, ini juga menjadi satu prinsipal yang kita bisa cooperate untuk distribute chemical di Indonesia. Mungkin tadi ada sedikit belum kejawab, Pak. Apakah ada target atau perkiraan kontribusinya tadi? Kita belum, Pak. Masalahnya ini masih dalam discussion dengan Petronas. Di Januari atau mungkin Februari, BOD dan BOC bisa duduk dengan bikin planningnya. Tapi kita lihat pasar Indonesia masih besar dan juga Petronas juga adalah perusahaan yang punya pabrik-pabrik di ASEAN ya, yang bisa supply produk-produk Indonesia. Kita masih belum buat budget untuk tahun 2021. Oke. Tapi bicara mengenai metanol 1%, kenapa kita pilih metanol? Selain untuk pakai untuk industri yang kita ada di AKR seperti Arjuna Kimia itu Aruki, dia adalah produsen wood ya, wood based adhesive. Juga ada banyak perusahaan yang sekarang butuh metanol untuk polisi pemerintah untuk B30 atau B40 atau B100. Kalau untuk FAME itu butuh metanol. Ini kita lihat demand-nya metanol bisa grow di Indonesia, Pak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan related dengan GIP nih, Pak. Berapa target penjualan lahan GIP tahun ini? Mungkin tadi sudah disebutkan. Apakah saat ini sudah terdapat land inquiries dan siapa target pasar utama pembeli lahan industri untuk tahun ini? Ya, tahun 2020 kita marketing sekitar 25 hektar. Tahun ini mungkin targetnya bisa antara 30 sampai 35 hektar untuk marketing. Tapi itu selain dengan customer besar yang mungkin butuh tanah yang lebih besar, kita ada satu MOU dengan perusahaan dari North Asia yang butuh sekitar 200 hektar. Kita lihat aja, nanti dia juga mau nunggu untuk dapat KIK-nya gimana, nanti dia mau membuat putusan. Kita masih punya lahan yang besar. Tahun ini mungkin mau target antara 30 sampai 35 hektar. Wah, itu yang 200 hektar tuh untuk beli atau sewa seperti Freeport? Atau beli, Pak. Kita mau tawarin untuk pembeli. Cuma untuk Freeport kita ada leasing ya. Selain itu semua itu kita jual, Pak. Cuma itu apakah bisa terjadi tahun ini atau kira-kira ya, mudah-mudahan kalau kita dapat KIK dan juga dengan situasi COVID lebih itu ya, tadi Pak Haryanto bilang di first week aja ada 2 customer dari luar negeri yang sudah kunjungi ke JP. Pasti ada banyak interest untuk perusahaan mau invest Indonesia, mau cari lokasi yang sangat bagus ya untuk logistik, bisa sediakan tanah yang besar dan utilitas dan semuanya itu. Mungkin ini nyambung ke pertanyaan Ibu Gita. Industri tenan apa yang paling diuntungkan dengan adanya KIK tersebut, gitu, Pak? Saya rasa kalau di JP kita itu ingin mencari industri-industri yang banyak memakai utilitas maupun pelabuhan kita. Jadi kita akan mencari industri-industri yang memang memerlukan utilitas ya seperti listrik, air, logistik, pelabuhan, energi. Jadi industri-industri inilah yang kita cari karena kita melihat bahwa JP ini waktu kita membangun kita tidak pinjam uang bank ya. Dan AKR maupun Pelindo memiliki modal yang cukup besar sehingga kita mempunyai JP ini mempunyai staying power untuk memilih tenant-tenant yang akan memberikan recurring income. Itu sebabnya tadi Suresh bilang bahwa 3-5 tahun ke depan kontribusi JP akan meningkat pesat karena lahan yang sudah kita siapkan ini akan kita monetize. Ya, kita lihat so far kita sudah invest 6 triliun di JP. Itu pun dengan low debt ya, JP itu hutangnya cuman kalau nggak salah hanya less than 200 billion dan AKR pun dengan investasi di JP debt to equity ratio kita hanya 0,25 kali sehingga dengan KIK Undang-Undang Cipta Kerja dengan persaingan antara Amerika dan China ini akan membantu untuk menarik investasi ke Indonesia.
Dan kita percaya dengan terintegrasian JP ini kita memiliki competitive advantage. Masih terkait dengan JP, ini ada pertanyaan dari Bapak Aris dan Bapak Surya Dharma ya. Untuk dari Bapak Aris, berapa harga sewa kepada Freeport? Dan dari Bapak Surya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan rencana pemerintah untuk menyediakan kawasan industri gratis untuk investor asing? Mungkin cukup menarik juga nih yang ini. Jadi mungkin kalau sewa kita sudah bilang itu $7,5 per tahun per meter persegi, dan tiap 5 tahun kita sudah memiliki formula yang disetujui bersama untuk meningkatkan harga sewa ini. Jadi kita setiap tahun itu mendapat sekitar $7,5 juta dari uang sewa ini. Jadi lumayan cukup baik income-nya. Sedangkan kawasan industri baru, kalau melihat pengalaman daripada JP, itu memerlukan 2-3 tahun untuk kawasan baru itu untuk membangun infrastruktur. Jadi membangun jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, wastewater treatment, dan lain-lain untuk data, untuk data center dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kawasan industri baru itu akan memerlukan 2-3 tahun untuk bisa beroperasi secara normal. Itu yang pertama. Yang kedua, juga industri itu tergantung. Kalau industri yang memerlukan pelabuhan, maka JP akan memiliki competitive advantage. Kalau industri itu memerlukan utilitas yang reliable dan kompetitif, maka JP akan memiliki kompetitif. Jadi bisnis kawasan industri itu terbuka lebar ya, tergantung dari seberapa sukses Indonesia menarik investor ke Indonesia. Jadi kita melihat kawasan industri itu saling komplement. Mungkin kalau di Jawa Tengah yang kawasan industri yang memerlukan tenaga kerja padat karya mungkin atraktif karena Jawa Tengah UMP-nya rendah ya. Tapi kalau industri yang padat modal, industri yang besar yang memerlukan pelabuhan, pasti dia akan mencari kawasan yang memiliki pelabuhan. Nah, disitulah kita merasa bahwa semua kawasan di industri di Indonesia adalah komplementer, tetapi yang penting JP memiliki fasilitas-fasilitas yang belum dimiliki oleh kawasan industri lain. Saat ini satu-satunya kawasan di Indonesia yang terintegrasi dengan pelabuhan, dengan pembangkit listrik sendiri, air bersih sendiri, dan sebagainya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih Pak. Kawasan komersial dan perumahan ya, yang ini juga akan membantu menurunkan biaya daripada tenant. Oke. Ada pertanyaan juga dari Ibu Lucia Irawati. Sorry Pak, bagaimana rencana kebijakan perseroan terhadap dividen payout tahun ini? Terima kasih. Setiap tahun kita akan membagikan dividen minimal 30%. Itu janji kita waktu go public di tahun 94. Dan setiap tahun kita memenuhi kecuali 3 tahun waktu krisis tahun 98 sampai 2021. Setelah itu kita selalu konsisten memberikan dividen. Dan di dalam 5 tahun terakhir ini karena cash flow kita kuat, profit kita meningkat, jadi kita selalu memberikan dividen itu sekitar 50-60%. Tahun lalu, tahun 2020, profit kita grow sampai dengan September naik 18%. Insya Allah kalau sampai akhir tahun bisa more or less the same atau bahkan lebih baik, maka dividen tahun 2020 juga akan lebih baik dibandingkan dividen tahun 2019. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ferry
dengan tren kenaikan harga saham Akra saat ini, apakah perseroan berencana untuk menjual kepemilikan saham treasury-nya di 2021, Pak Haryanto? Belum ada rencana dan tidak ada rencana saat ini untuk menjual saham treasury-nya. Mungkin ini akan ada pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah cukup mepet. Dari Ibu Claris, sejauh mana pandemi mempengaruhi tren kolektabilitas dari piutang di 2020 dan bagaimana kebijakan perseroan dalam pemberian tempo penjualan terhadap customer di tahun ini? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, memilah-milah customer. Ada customer yang cash flow-nya kuat, kita kasih kredit term. Ada cash flow company yang cash flow-nya kurang kuat, kita minta cash before delivery. Ada juga customer yang bisa dikasih kredit tapi harus memberikan SKBDN. Itu sebabnya kalau dilihat kita punya receivable tahun 2020 sampai dengan September cukup baik. Bahkan itu terrefleksi dari kita punya debt to equity ratio yang menurun dan cash balance yang kuat, juga pembayaran kepada bank ke kreditur yang lebih cepat. Itu sebabnya kita selalu bilang kita tetap growing, tapi kita akan memanage resiko daripada receivable dengan baik. Kita tidak akan mengambil resiko for the sake of growing, kita mengambil resiko di receivable yang meragukan. Itu selalu kita punya management policy. Itulah sebabnya kita punya receivable membaik, debt to equity membaik, cash flow membaik. Itu sebabnya juga kita berharap bisa memberikan dividen yang lebih baik di tahun 2020. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak, dari Bapak Haryanto. Mungkin ada yang mau terakhir disampaikan, atau Bapak Suresh kembali. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Tadi sudah mencapai pertanyaan terakhir. Ya, kalau dari saya bisa bilang AKR sebagai perusahaan sudah punya business model yang kuat dan bisa lihat dalam berapa tahun ya harga naik turun, tetap profitabilitas AKR kita jaga dan juga sudah grow. Dan sekarang kita udah invest di berapa project-project strategis seperti di joint venture dengan BP, dengan Pelindo. Ini juga bisa dorong growth-nya ke depan. Selain dari distribusi BBM dan juga dari kimia. AKR memiliki berapa growth engine yang bisa kuat untuk apa, dan kita sudah invest dalam waktu 5 tahun terakhir tanpa ada banyak pinjaman dari bank atau mana. So AKR shareholder bisa dapat manfaat good growth in profit dan juga dividen ke tahun ke depan. Kita selalu mau juga bagi dividen seperti Pak Haryanto tadi bilang, dan juga mungkin kita selalu cari opportunity semua dalam core business-nya AKR lah. Itu adalah logistik dan distribution. So, seperti tadi kita bilang medium target antara 12-15% growth di EPS masih bisa dengan project-project yang kita sudah invest dan juga ada lihat perkembangan di bisnisnya industri dan juga di distribution. Oke, untuk dari Bapak Haryanto mungkin? Ya, jadi mungkin penting orang banyak menanyakan kawasan industri baru yang gratis dan sebagainya. Perlu kita lihat bahwa memang harga tanah itu penting ya bagi investor. Tetapi on the other side, on the other hand, investor itu melihat juga total production cost. Jadi apa total production cost itu? Ya bisa saja utility, bisa saja itu logistic cost, bisa juga itu raw material, bisa juga itu mungkin kondisi ya, misalnya fiscal incentive, kemudahan izin-izin beroperasi, kemudahan izin langsung membangun, sehingga JP kan mendapatkan klik. Jadi kita begitu terima izin prinsip dari BKPM, kita udah bisa mulai bangun sambil ngurus izin-izin IMB dan sebagainya. AMDAL, JP sudah memiliki, sehingga orang tidak perlu membuat AMDAL lagi, tapi cukup UKL UPL. Sehingga waktu konstruksi lebih pendek, sehingga ini juga mereduce cost ya, karena makin panjang konstruksi makin tinggi karena fixed cost. Yang kedua juga logistik, itu sebabnya kita ada pelabuhan laut dalam,
Kita ada toll road 1, sekarang akan ada toll road yang kedua. Kita sedang mempelajari untuk connect dan sudah keluar Perpres nomor 80 bulan Desember tahun 2019 bahwa JP akan diberikan juga 11 km kereta api dari JP ke Duduk Sampean. Kita memiliki utilitas yang kompetitif seperti listrik, air, wastewater dan sebagainya. Dan kita sekarang juga mulai masuk ke green kawasan industri. Nah, ini juga akan memberi suatu advantage di mana kita udah mulai mempelajari untuk memakai pembangkit listrik solar panel, di mana juga semua air hujan kita tampung untuk kita kelola kembali, kita jual. Jadi bukan hanya good for business, tapi ini juga green karena tidak ada air yang dibuang ke laut. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat JP ini menjadi atraktif. Memang harga tanah penting, tapi that's not the only reason orang ke JP. Masih ada banyak hal-hal yang bisa create competitiveness untuk JP. Terima kasih. Ya, Pak Haryanto dan Bapak Syures dan tim AKR lainnya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Mungkin sekian untuk webinar dengan Akra. Kepada nasabah Samuel Sekuritas, terima kasih telah mengikuti webinar kali ini. Terus ikuti Instagram kita di @SamuelSekuritasIndonesia untuk mendapatkan update event-event lainnya. Bersama saya Ilham Akbar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih.